Wadikap, Adrenaliners, apa kabar kalian semua? Pasti sehat dong ya. Oke, kali ini admin akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin berjudul Legend of Ching Cheng 2025. Oke, biar nggak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Film ini dibuka dengan sosok kelap-kelip cahaya yang katanya sih adalah iblis yang ternyata udah menaklukkan 52 dunia. Sekarang target berikutnya adalah bumi. Tapi niatnya buat menguasai bumi terhalang oleh bunga persik yang dijaga para pendekar Kunlun sebagai pelindung bumi. Di saat yang sama, Pangeran Han yang merupakan putra tunggal pemimpin Kunlun terdahulu malah menggunakan mantra Xuan Yun buat manggil iblis. Kebetulan, masa ribuan tahun bunga persik hampir mencapai pergantian siklus sehingga kekuatan roh bunga persik mulai melemah. Iblis pun meminta Han buat menghancurkan bunga persik sebelum jiwa barunya beregenerasi. Sebagai imbalannya, iblis berjanji bakal menjadikan Han sebagai penguasa dunia manusia. Nggak lama kemudian, si Waki, pemimpin Kunlun saat ini, datang buat menghadang. Dia berusaha menghentikan tindakan Han. Ternyata, Han melakukan semua itu karena merasa iri. Dia merasa lebih berhak memimpin Kunlun, tapi para ketua justru memilih si Waki. Pertarungan pun nggak bisa dihindari. Puluhan tahun kemudian, cerita beralih ke seorang pemuda bernama Jiang Chen, murid junior Kunlun yang terkenal nakal. Seniornya yang bernama King Luan mengejar Chen atas perintah guru buat memberinya hukuman karena Chen mencuri gulungan untuk dipelajari sendiri. Tapi bukannya takut, Chen malah ngerayu King Luan dan menghadiahinya sebuah tusuk rambut. King Luan sempat pura-pura terbuai dan meminta Chen memasangkannya. Tapi di saat itulah Luan langsung menggunakan jurus tali saktinya, sehingga Chen terikat dan gak bisa bergerak. Gak lama kemudian awan kelap-kelip dan sang guru memberikan isyarat buat memanggil mereka. Karena itu King Luan terpaksa buru-buru pergi meninggalkan Chen yang masih terikat tali sakti. Di sisi lain, sang guru Siwaki sedang berusaha menahan iblis yang mencoba menerobos masuk ke bumi. Jiwa bunga persik Kunlun yang hampir habis membuat pertahanan mereka makin lemah, sehingga iblis punya celah buat menerobos masuk. Sementara itu, Chen akhirnya berhasil kabur. Tapi tali sakti milik King Luan malah terus mengejarnya sampai dia berlari ke sebuah gua. Tanpa sengaja, di dalam goa itu, Chen menemukan Pangeran Han yang ternyata selama ini disegel di sana. Karena kasihan mendengar Han meminta air di batu lumut setelah bertahun-tahun disegel, Chen akhirnya mengambilkan lumut tersebut. Tapi ternyata, lumut itu justru merupakan segel yang mengunci Han. Begitu Chen menyentuhnya, segel tersebut langsung lepas dan Han kembali bebas. Han kemudian menghadap para pendekar Kunlun. Siwaki menjelaskan kalau seharusnya Han udah dimusnahkan dalam pertarungan sebelumnya. Tapi karena Han adalah anak tunggal gurunya, Siwaki cuma menyegelnya supaya dia bisa menyesali kesalahannya. Sayangnya, Han masih keras kepala dan kembali menyerang demi mempermudah iblis masuk ke dunia manusia. Pertarungan besar pun pecah. Sayangnya, cakra Siwaki udah banyak terkuras karena harus menjaga bunga persik. Akibatnya, iblis berhasil masuk dan para pendekar Kunlun pun kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi. Sebagai langkah terakhir, Siwaki mengaktifkan formasi zodiak buat menekan para iblis. Meski begitu, formasi ini menguras banyak cakranya sampai dirinya sendiri sekarat. Di saat itulah Han memanfaatkan kesempatan buat menyerangnya. Beruntung, Jiang Chen dan King Luan langsung melindungi guru mereka.
Sayangnya, serangan tersebut membuat Chen terpental sangat jauh sampai jatuh dari langit dalam kondisi setengah wafat. Si Waki yang sadar kalau dirinya udah gak punya banyak waktu, akhirnya menyerahkan tahta Kunlun kepada King Luan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Cerita kemudian pindah ke bumi, tepatnya di sebuah desa. Di sana, hidup seorang penjual jamu bernama Swenling. Tapi tanpa diduga, segerombolan geng datang dan berusaha membunuhnya karena menuduh dia menjual jamu palsu. Su pun langsung lari ketakutan. Saat udah terpojok dan pasrah, tiba-tiba Jiang Chen jatuh dari langit tepat di depan mereka. Karena masih linglung dan belum ngerti apa yang sebenarnya terjadi, Chen langsung menyerang secara membabi buta ke semua orang yang ada di depannya. Setelah itu, Chen pingsan dan akhirnya dibawa pulang oleh Swenling. Sementara itu, setelah kejadian sebelumnya, King Luan mengira Jiang Chen udah meninggal. Dia pun larut dalam kesedihan sambil mengenang kebersamaan mereka. Tapi ternyata Jiang Chen masih selamat di bumi. Begitu sadar, Swenling langsung memohon supaya dijadikan muridnya. Sayangnya, Chen menolak karena wajah Su terlihat jauh lebih tua darinya. Chen kemudian mencoba kembali ke Kunlun. Tapi kekuatan spiritualnya rusak, sehingga dia nggak bisa terbang. Akhirnya, dia terpaksa menetap sementara di sana sambil menunggu kekuatannya pulih. Di sisi lain, Pangeran Han yang sedang terluka didatangi dua bawahannya bernama Upin dan Ipin yang membawa dua manusia sebagai persembahan untuk menyembuhkan luka sang pangeran. Namun dua manusia itu masih belum cukup, sehingga Han memerintahkan keduanya untuk mengambil nyawa King Luan. Setelah mereka pergi, iblis muncul dan menanyakan janji mereka. Han menjelaskan kalau kekuatannya masih tersegel oleh paku hati. Dia membutuhkan waktu buat memulihkan kekuatannya sebelum akhirnya bisa menghancurkan bunga persik dan membuka jalan bagi iblis untuk menguasai dunia. Sementara itu, Jiang Chen masih berusaha memulihkan kekuatannya. Berbagai macam ramuan udah dia coba, tapi belum ada satupun yang berhasil. Malam harinya, mereka kembali meracik obat dalam suasana santai. Saat itu, Chen berjanji bakal mengajarkan Su jurus lari cepat secepat nenek-nenek berlari. Mendengar hal itu, Su langsung semangat. Kemudian, saat mereka melanjutkan meracik obat, Jiang Chen tanpa sengaja mengaktifkan ilmu dimensi yang belum dia kuasai. Di dalam dimensi tersebut, dia bertemu King Luan. Sebenarnya, Chen ingin mengungkapkan perasaan cintanya. Tapi setelah tahu kalau King Luan sekarang udah menjadi pemimpin Kunlun, dia memilih menahan diri dan berjanji bakal terus berjuang dari belakang. Sementara itu, di Kunlun, King Luan juga tersadar dari meditasinya setelah dibangunkan oleh 3 sesepuh. Mereka menyarankan agar Luan menjadi ketua sekte siluman rubah bernama Tuanu untuk mencari lokasi bunga persik yang baru. Karena itu, dia langsung turun ke bumi. Tapi ternyata Jiang Chen juga punya ide yang sama. Dia ingin meminta bantuan Tuanu buat mencari lokasi bunga tersebut. Sayangnya, karena nggak bisa terbang, Chen mengumpulkan seluruh uangnya buat membeli kuda sebagai alat transportasi. Di sisi lain, dua anak buah Pangeran Han juga udah bergerak ke bumi. Mereka mencari King Luan dan lokasi bunga persik yang baru. Sementara itu, Jiang Chen dan Su akhirnya mulai perjalanan. Chen berencana menyamar sebagai pemuda muda untuk bertemu Tu Qianyu. Soalnya, sang pemimpin rubah dikenal sebagai peramal ulung yang membutuhkan jiwa pemuda laki-laki supaya tubuhnya tetap awet muda. Dan benar saja, nggak lama kemudian, rombongan pengantin siluman rubah melintas. Jiang Chen meminta Su buat mengalihkan perhatian mereka dengan menggunakan jurus flash yang baru aja dia pelajari. Su berhasil berlari dengan sangat cepat dan mengacaukan penjagaan rombongan, sehingga Chen bisa menyusup dan menggantikan pengantin pria yang mereka bawa. Singkat cerita, sesampainya di kediaman siluman rubah, Chen langsung dikurung di dalam kamar. Jiang Chen ketakutan,
Tapi nggak lama kemudian, King Luan tiba di sana. 的新栏目。别这么急嘛。 King Luan meminta izin buat bertemu ketua sekte. Tapi para anggota siluman rubah menolak karena pemimpin mereka sedang sibuk ada rapat dengan Jiang Chen. Penolakan itu akhirnya memicu pertarungan. King Luan berhasil menerobos masuk dan langsung menampar Jiang Chen karena ulahnya. Ternyata Tu Kanyu dulunya adalah senior King Luan. Setelah menenangkan diri, King Luan menjelaskan maksud kedatangannya. Tapi Tu Qianu ternyata udah mengetahui semuanya. Sayangnya, kemampuan meramalnya punya efek samping yang membuat dirinya terbagi menjadi dua. Karena itu, dia membutuhkan jiwa yin dan yang dari seorang pemuda. Makanya, dia memberikan isyarat kalau Jiang Chen harus dikorbankan. Mendengar hal tersebut, King Luan langsung marah besar dan pertarungan pun gak bisa dihindari. Tapi pertarungan tiba-tiba terhenti ketika dua anak buah Pangeran Han datang sambil menyandera seluruh anak ketua siluman rubah. Mereka memaksa sang ketua meramal lokasi bunga persik. Kalau nggak mau, seluruh anaknya bakal dihabisi. Karena dua anaknya udah meninggoy, sang ketua akhirnya nggak punya pilihan selain menunjukkan kemampuan meramalnya. Setelah itu, dia mengungkapkan kalau jiwa bunga persik yang baru berada di pagoda tulang. Meski begitu, kedua anak buah Pangeran Han gak langsung percaya. Mereka tetap menyandera semua orang dan memaksa ketua siluman rubah mengantar mereka ke pagoda tulang. Namun sesampainya di sana, sang ketua justru menggunakan jurus memutar ruang yang memecah rombongan dan melempar mereka ke tempat yang berbeda-beda. Di tengah kekacauan itu, Jiang Chen dan King Luan terhempas ke dimensi lain. Tapi nggak lama kemudian, keduanya terlempar tepat ke lokasi yang sama. Sementara itu, Upin dan Ipin terlempar ke markas Pangeran Han. Mereka melaporkan kegagalan mereka dan langsung menerima perintah baru buat menangkap Jiang Chen serta King Luan. Keesokan harinya setelah sadar, Jiang Chen memperkenalkan Suen Ling kepada King Luan. Tapi King Luan gak setuju kalau Su menjadi murid Chen. Menurutnya, Chen sendiri masih pendekar tingkat bawah di Kunlun. Meski begitu, Chen berhasil menenangkannya. Mereka kemudian jalan-jalan di desa sambil menikmati suasana damai. Setelah melihat kedamaian tersebut, Chen mengajak King Luan buat hidup bersama di desa. Tapi King Luan menolak karena dia punya tanggung jawab besar sebagai ketua baru Kunlun. Mereka pun berdiskusi mencari cara buat memulihkan kekuatan masing-masing. Kemudian Chen teringat dengan gulungan yang pernah dia curi buat dibaca. Dia pun mengajak King Luan buat mencoba mempraktikkan isi gulungan tersebut. Mereka masuk ke sebuah ruangan khusus yang dijaga oleh Su Senling. Chen menjelaskan kepada Su kalau bakal ada iblis yang mencoba menghancurkan dunia. Karena itu, Su berjanji bakal menjaga gurunya selama proses pemulihan berlangsung. 邪魔攻占人界，开始吧。 Dalam perjalanan batinnya, Jiang Chen bertemu dengan gurunya, si Waki. Sang guru berterima kasih atas pengorbanan Chen di masa lalu. Kemudian, dia memberikan sebuah mantra misterius yang belum dipahami Chen. Setelah itu, si Waki menghilang dan Chen kembali ke alam bawah sadarnya. Sementara itu, dua anak buah Pangeran Han mulai bikin kekacauan di desa. Mereka menghabisi warga dan menuntut agar Jiang Chen serta King Luan diserahkan. Di dalam ruangan pemulihan, King Luan sempat memandang Chen dengan ragu karena dia terikat kontrak darah dengan jiwa bunga persik. Kontrak tersebut mewajibkannya mengabdi kepada Kunlun. Tapi ketika proses pemulihan selesai, tangan Jiang Chen justru memancarkan cahaya bunga persik. Hal itu menandakan kalau Chen adalah pewaris jiwa bunga persik yang baru. Di luar ruangan, Su yang sedang berjaga dikejutkan oleh Han yang datang. Dengan panik, dia mengabarkan kalau desa sedang diserang dan ada pihak yang mencari Chen serta King Luan. Su pun langsung bergegas turun. Sementara Han diperintahkan membawa warga menuju belakang bukit supaya aman. Su kemudian berusaha menahan Upin dan Ipin menggunakan jurus lari nenek-nenek. Tapi kekuatannya ternyata nggak mampu menandingi mereka. Meski tubuhnya udah terluka parah, Su tetap nggak menyerah.
Saat kedua pengejar itu hampir menerobos pintu ruangan tempat Chen dan Luan sedang memulihkan kekuatan, Su menggunakan sisa tenaganya buat melindungi gurunya. Dia bertarung habis-habisan sampai akhirnya jatuh dan sekarat. Setelah Jiang Chen dan King Luan menyelesaikan proses pemulihan, keduanya langsung keluar dan dengan mudah mengalahkan dua anak buah Pangeran Han. Tapi King Luan tetap gagal mendapatkan informasi tentang lokasi Pangeran Han. Nggak lama kemudian, Jiang Chen menemukan Su Wenling tergeletak lemas. Tubuhnya penuh luka yang terlalu parah buat disembuhkan. Dalam napas terakhirnya, Su berterima kasih karena Chen udah menjadikannya pribadi yang berarti. Setelah itu, Su akhirnya wafat dalam pelukan gurunya. Chen kemudian mengambil jiwa bawah sadar Su Wenling dan menyimpannya ke dalam sebuah botol. Malam harinya, warga mengadakan prosesi pemakaman. Tapi, di balik suasana duka itu, terselip kenyataan pahit tentang cinta Jiang Chen dan King Luan yang harus berpisah karena mereka punya tanggung jawab masing-masing. Pada saat yang sama, Pangeran Han berhasil melepaskan segel paku hati di tubuhnya setelah menyerap energi dari puluhan manusia yang dihabisi. Dengan kekuatan barunya, dia langsung membuka segel bunga persik. Iblis pun mulai mencoba masuk ke dunia manusia. Akibatnya, langit berubah gelap dan menyelimuti seluruh wilayah. Keesokan harinya, setelah melihat kekacauan yang terjadi, King Luan berangkat meninggalkan Chen dan warga yang masih tertidur. Sesampainya di Kunlun, dia langsung menghadang Pangeran Han, dan pertarungan besar pun tak terelakkan. Sementara itu, anggota Kunlun lainnya berusaha menahan portal bunga persik supaya iblis nggak bisa menembusnya. Nggak lama kemudian, Jiang Chen terbangun dan menyadari bahaya yang sedang terjadi. Setelah itu, Chen berniat menuju Kunlun dan mempertaruhkan nyawanya demi melindungi bunga persik dan King Luan. Tapi ketua siluman rubah memperingatkan kalau ramalannya menunjukkan Chen bakal mati kalau pergi ke Kunlun. Meski begitu, Chen sama sekali nggak gentar. Sebelum berangkat, dia menitipkan dua jiwa yang berada di dalam kendinya, yaitu Su dan Hen, untuk dipindahkan ke wujud rubah, supaya keduanya bisa hidup bersama, meskipun dengan rupa yang berbeda. Setelah itu, Chen langsung menuju Kunlun. Sesampainya di sana, pertarungan nggak bisa dihindari. Dengan jiwa bunga persik yang ada di dalam dirinya, Chen mampu mengimbangi kekuatan Pangeran Han. Tapi sayangnya, energi Chen justru terserap oleh jurus penghisap milik sang pangeran. Meski begitu, kekuatan Chen ternyata terlalu besar, sampai tubuh Pangeran Han gak mampu menahannya. Akhirnya, Pangeran Han berhasil dikalahkan. Setelah itu, Chen bergabung dengan King Guan dan para pendekar Kunlun lainnya buat membentuk formasi zodiak demi menyegel portal agar iblis nggak bisa masuk. Sayangnya, mereka terlambat. Iblis berhasil turun ke Kunlun dan langsung menyerang semua orang. Dalam keadaan genting, Jiang Chen teringat wasiat gurunya. Sang guru pernah mengatakan kalau tungku di Gunung Kingsan terhubung dengan Taojin debu murni Kunlun. Guru juga berpesan agar King Luan mengumpulkan energi sebagai tungku pemurnian untuk mengembalikan kekuatan jiwa bunga persik dengan cara Jiang Chen dimasukkan dalam bunga persik dan menghidupkannya kembali. Mendengar hal itu, King Luan langsung menolak. Pasalnya ritual tersebut bakal menghancurkan jiwa dan raga Jiang Chen. Tapi situasi udah bener-bener terdesak dan mereka nggak punya pilihan lain. Demi menyelamatkan dunia, mereka akhirnya harus melakukannya. Dan ritual pun dilakukan.
Tubuh Jiang Chen perlahan tersedot dan berubah menjadi jiwa bunga persik yang baru. 为人子。 Setelah itu, King Luan duduk termenung sendirian sambil ngomong dan ketawa sendiri. Di sampingnya ada dua rubah putih yang ternyata merupakan reinkarnasi Su dan Han. Tapi tiba-tiba terdengar suara Jiang Chen memanggilnya dari kejauhan. "Woi, film udah tamat!"